Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat disabilitas, kembali lagi ke acara kita obrolan asik seputar olahraga, yang dimana kita biasanya membahas dan bercerita bersama atlet-atlet favorit kita yang membanggakan Sumatera Selatan dan juga Indonesia. Nah, kali ini saya sedang bersama salah satu atlet kebanggaan NPCI Sumatera Selatan yang baru saja memenangkan 3 medali emas dari kegiatan Pepapernas tahun 2025. Halo Zaitun. Halo. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast kita kali ini. Bisa cerita sedikit tentang diri Zaitun ini? Ya, saya sekarang masih kelas 2 SMA. Saya awal mula terjun di olahraga 2021 awal dan sampai sekarang menekuninya, dan saya lebih fokus, sangat-sangat fokus itu dari 2023 sampai sekarang lebih fokus. Apa sih motivasi terbesar Zaitun memilih cabang olahraga renang itu? Motivasi, nggak ada sih motivasi, soalnya motivasi itu hanya penyemangat sementara, yang ada disiplin itu yang benar-benar semangat. Kalau motivasi cuma sementara itu kan. Kapan pertama kali Zaitun itu mulai serius menekuni latihan dari cabang olahraga ini? Kalau menekuni, saya mulai dari awal tahun 2021 sampai sekarang. Kalau selama perjalanan Zaitun menjadi seorang atlet cabang olahraga ini, ada nggak sih seseorang yang sangat berpengaruh dalam perjalanan Zaitun sebagai atlet ini? Yang berpengaruh sih yang pasti kedua orang tua, dan yaitu Ketua NPC kita Pak Rian Johari dan seluruh jajaran NPC Sumsel yang banyak berjasa dalam diri saya. Oke, kan tadi baru aja memenangkan medali emas nih 3 dari kegiatan Pepapernas. Boleh nggak ceritakan sedikit gimana sih perasaan dan pengalaman Zaitun mengikuti ajang perlombaan kali ini? Alhamdulillah, saya bersyukur atas hasil yang kali ini. Saya sangat-sangat bersyukur dan senang, dan harapan saya depannya bukan hanya di kelas nasional, saya harap bisa ke kelas internasional atau ke olimpiade. Oke, ada nggak sih tantangan yang sangat besar nih yang Zaitun alami? Tantangan yang paling berat itu melawan rasa malas diri sendiri. Ya, kalau kadang latihan kan pagi, kalau mau bangun itu aduh malas sekali ini latihan. Cuman dalam diri, ayo kita bisa lawan aja itu. Oke, nah kalau misalnya tadi tentang tantangan terbesar, kira-kira gimana nih? Ada nggak peran dari keluarga ataupun pelatih Zaitun terhadap kegiatan Zaitun sebagai atlet ini? Peran yang paling saya hargai itu ya peran orang tua. Nah, yang paling saya senang itu peran pelatih saya yang kali ini beda dari pelatih yang sebelumnya. Pelatih yang kali ini, wah, jempol untuk mereka berdua. Bagus. Siapapun pelatih yang saya sekarang, yang ada banyak kan nggak mungkin saya sebutin satu persatu kan. Ya, saya berterima kasih lah, dan tolong bantu saya ke jenjang lebih tinggi dan ingatkan saya jangan sombong. Oke, nah kira-kira kan Zaitun udah membawa 3 medali emas nih di kegiatan Pepapernas tahun 2025 ini. Gimana rasanya saat Zaitun naik podium membawa nama Sumatera Selatan? Ya, alhamdulillah bangga, senang. Ya, saya di saat itu saya berpikir, wah ini udah podium terasa sih. Ini tahun depan atau tahun yang akan datang saya harus bisa mempertahankan ini. Karena kenapa? Lebih sulit mempertahankan dari mendapatkan. Banget. Nah, dari ketiga nomor urut tadi, ada nggak sih yang paling berkesan selama kegiatan perlombaan tersebut, dan apa sih alasannya kenapa itu paling berkesan? Paling berkesan 200 di gaya bebas, acara pertama saya. Karena saya itu memecahkan rekor diri saya sendiri sebelum-sebelumnya. Ya, saya bangga lah. Soalnya kenapa? Pelatih bilang, gak usah kamu dapat apa, jangan dipikirin. Yang penting waktu kamu pecah dari yang sebelumnya. Oke,
sebelum itu pasti ada dong strategi sebelum mengikuti ajang perlombaan ini. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan dan juga strategi Zaitun sendiri untuk kegiatan Peparnas kali ini? Persiapan latihan lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, ya lebih mateng lagi lah. Kalau strategi nggak ada, soalnya bukan olahraga permainan kan, ini olahraga yang terukur. Kalau olahraga permainan itu ada strategi, kalau kita nggak ada, nyebur paling cepet itu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya tadi udah menanyakan tentang strategi, ini kita menanyakan tentang kemenangan. Apa sih arti kemenangan bagi Zaitun? Kemenangan itu ya kita kan nggak langsung menang, gagal baru menang. Itu menang itu jangan dianggap menang, anggap lebih. Kalau menang hari ini menang, hari ini udah menang juara 1, tahun depan atau tahun yang akan datang bisa nggak tahan. Gimana ini pesaing yang akan datang ini lebih berat ini, siapa ini musuhnya lagi ini gitu. Oke. Kalau kita lihat nih perkembangan atlet disabilitas di Indonesia, gimana cara pandang Zaitun melihat perkembangan tersebut di Sumatera Selatan dan juga di Indonesia? Ya, perkembangan kalau di Sumatera Selatan, alhamdulillah udah setiap tahunnya ada peningkatan, ada kemajuan, udah baik kan, udah bagus. Ya, saya minta kedepannya kita ada visi jangka panjang untuk persiapan pertandingan yang akan datang, supaya kita bisa lebih dari yang sudah. Oke, kira-kira ada nggak sih pesan dari Zaitun untuk teman-teman di luar sana dan juga anak-anak muda, terutama atlet-atlet disabilitas yang ingin menekuni bidang olahraga? Ya, teman-teman yang disabilitas yang belum bergabung, ayo kalau mau bergabung, ya di sini ajangnya kita mencari prestasi dan bakat. Kalian jangan mikirin uangnya dulu, kejar dulu prestasi biar uang yang ngejar kalian. Ilmu, nanti uang yang datang sendiri. Jangan langsung uang, dibuang kamu. Nah, oke, kalau misalnya tadi kita udah mendengar nih banyak tentang Zaitun dan juga perjalanannya, boleh nggak sih cerita sedikit tentang kesedihan yang pernah Zaitun alami sebelum Zaitun mengalami kesuksesan di sekarang? Ya, kesedihan banyak sih, cuman kalau mau diceritain satu persatu nggak bisa itu. Ya, salah satunya aja pas latihan gitu, aduh badan udah capek, ini kapan selesainya latihan, aduh. Oke, kalau misalnya nggak banyak mau cerita juga nggak apa-apa. Mungkin setelah Peparnas ini, apa sih target atau mimpi dari Zaitun untuk kedepannya, dan juga mungkin Zaitun mau mengikuti perlombaan seperti Peparnas atau event-event internasional? Ya, saya berharap itu bisa ikut ke yang internasional, karena yang Peparnas ini saya tahun ini yang terakhir, karena tahun depan saya udah lulus kan, ini kan ajang pelajar kan. Nah, kalau yang internasional itu bebas kan. Nah, mudah-mudahan insya Allah aja ada panggilan untuk ke Pelatnas bisa ikut internasional. Oke, amin, semoga terwujud ya. Nah, kalau ini aku mau nanya sedikit nih, kalau misalnya selain olahraga dan juga berlatih renang, ada nggak sih kegiatan favorit yang Zaitun sukai gitu? Kegiatan favorit Di luar olahraga? Di luar olahraga nggak ada sih Kak, udah mentok di olahraga itu aja hobinya. Kalau nggak olahraga itu aduh udah stres itu. Berarti benar-benar pure olahraga aja. gitu Ya. Oke, ini terakhir nih, kira-kira ada nggak sih pesan atau ucapan terima kasih yang ingin Zaitun sampaikan kepada pelatih, mungkin keluarga atau masyarakat di luar sana, terutama khususnya masyarakat Sumatera Selatan? Ya, saya terutama berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik saya, membimbing saya dan membesarkan saya. Saya sangat berterima kasih, jasa-jasa mereka tidak akan terlupakan. Dan juga terima kasih kepada pelatih-pelatih saya yang sudah pernah melatih saya, mengajar saya dan mengingatkan saya.
Dan untuk warga Selatan, ayo yang masih ada disabilitas yang di luar sana yang belum bergabung, kalau mau bergabung ayo. Ya cuman itu tadi, jangan ngarepin uang dulu. Kalau udah ada prestasi, uang yang ngejar, bukan kalian ngejar uang, biarkan uang yang ngejar. Oke, mantap banget kan teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya sahabat disabilitas. Dari obrolan kita bersama atlet kesayangan kita ini, Zaitun, kita belajar bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk kita berprestasi. Jadi dengan semangat, kerja keras, dan juga dukungan dari orang-orang terdekat, semua impian kita itu bisa diwujudkan. Terima kasih banyak buat Zaitun yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita inspiratif kepada kita dan warga Obral hari ini. Semoga prestasi Zaitun bisa terus berlanjut dan jadi motivasi buat kita semua. Buat sahabat disabilitas di rumah, jangan lupa terus dukung atlet-atlet kebanggaan daerah kita dan tetap semangat mengejar mimpi. Sampai jumpa di episode Obral berikutnya, obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga, jaya!